pemikiran ekonomi kelas C, Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jawa Madura. ini kami akan menampilkan video hasil kerja kelompok kami. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sutikno SEME dan Ibu Dr. Heni Oktavianti SEME. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan membandingkan dua pemikiran ekonomi, yaitu pemikiran ekonomi sosialis dan pemikiran ekonomi kapitalis. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Dwi Evizara ini, NIM 107. Perkenalkan, nama saya Ezar Dwi Chandra, NIM 109. Perkenalkan, nama saya Zonandara Hilia, NIM 133. Perkenalkan, nama saya Jatul Kusna, NIM 144. Di sini kami akan membahas mengenai analisis persamaan dan perbedaan pemikiran ekonomi sosialis dan pemikiran ekonomi kapitalis. Berikut adalah isi dari penjelasan kelompok kami. Yang pertama ada penjelasan pemikiran ekonomi sosialis dan kapitalis. Yang kedua ada perbedaan dan kesamaan pemikiran ekonomi sosialis dan kapitalis. Yang ketiga ada filosofi ekonomi, pemikiran ekonomi sosialis dan kapitalis. Selanjutnya ada nilai ekonomi yang diharapkan pemikiran ekonomi sosialis dan kapitalis. Yang terakhir ada instrumen kebijakan pemikiran ekonomi sosialis dan kapitalis, dan ditutup dengan kesimpulan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemikiran ekonomi sosialis dan kapitalis. Sosialisme berasal dari kata akar sosial yang menyangkut aspek kehidupan masyarakat. Sebagai doktrin politik, sosialisme menekankan kepemilikan kolektif atas alat-alat produksi dan memberikan peran yang signifikan kepada negara dalam mengelola perekonomian. Dengan kepemilikan industri oleh masyarakat luas, sistem ekonomi sosialis dalam sistem ekonomi adalah sistem di mana negara mengatur penuh ekonomi, dan kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana kepemilikan dan kontrol atas aset-aset ekonomi utama seperti pabrik, tambang, dan infrastruktur transportasi berada di tangan individu atau perusahaan swasta. Sistem ini didasarkan pada prinsip bahwa penawaran dan permintaan di pasar bebas menentukan harga barang dan jasa, dengan tujuan utama untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, perbedaan pemikiran ekonomi sosialis dan kapitalis. Yang pertama, satu, sosialisme menempatkan fokus utama pada kesetaraan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta memperhatikan kebutuhan sosial dan lingkungan untuk menciptakan harmoni dengan alam. Yang kedua, kapitalisme lebih menekankan pada keuntungan individu yang persaingan yang dapat menyebabkan ketidaksetaraan sosial dan pengembangan terhadap kebutuhan sosial yang mendasar. Selanjutnya, persamaan pemikiran ekonomi sosialis dan kapitalis. Satu, tujuan ekonomi. Kedua, sistem berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun cara dan fokusnya berbeda, baik ekonomi sosialis maupun kapitalis, bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dua, produksi barang dan jasa. Kedua, sistem mengakui pentingnya produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Mereka memahami bahwa tanpa produksi yang efektif, kesejahteraan masyarakat tidak dapat ditingkatkan. Selanjutnya, filosofi ekonomi dari pemikiran sosialis dan kapitalis. Filosofi ekonomi sosialis menekan kesetaraan dan keadilan sosial, kepemilikan bersama produksi, pembagian kekayaan yang adil,
dan peran negara dalam mengatur ekonomi. Sistem ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap kebutuhan dasar, dan mencegah pihak yang memiliki modal besar mengeksploitasi mereka. Oleh karena itu, tujuan sosialisme adalah membuat masyarakat di mana kekayaan dan kekuasaan dibagi secara lebih merata. Selanjutnya adalah sementara itu, filosofi ekonomi dalam pemikiran ekonomi kapitalis berakar pada karya-karya Adam Smith, khususnya dalam bukunya The Wealth of Nations 1776. Kapitalisme menekan pada prinsip-prinsip seperti kebebasan individu, pasar bebas, dan perang tangan tidak terlihat atau infinite hand sebagai mekanisme yang mengarah aktivis ekonomi menuju keseimbangan efisiensi. Dalam konteks ini, kepemilikan pribadi atau sumber daya ekonomi dianggap sebagai pendorong utama inovasi, efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah nilai ekonomi yang diharapkan pemikiran ekonomi sosial dan kapitalis. Pertama, keadilan sosial menjadi pilar utama dalam sosialisme yang mencerminkan upaya untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil secara sosial. Hal ini dicapai dengan redistribusi kekayaan dan sumber daya secara lebih merata di antara seluruh anggota masyarakat, seringkali melalui pajak progresif atau kepemilikan kolektif atas aset ekonomi utama. Kedua, sistem ekonomi kapitalis memiliki pendekatan yang berbeda dengan menekankan nilai-nilai seperti kemandirian individu, pencarian keuntungan, peningkatan produksi untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, investasi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai instrumental kebijakan yang digunakan dalam sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi sosialis menggunakan beberapa instrumen kebijakan yang berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis. Berikut beberapa contoh instrumen kebijakan yang digunakan dalam sistem ekonomi sosialis. Yang pertama ada pengendalian pemerintah atas produksi distribusi. Pemerintah memiliki kendali yang signifikan atas sektor-sektor utama ekonomi, seperti industri berat, energi, transportasi, dan infrastruktur. Hal ini bisa mencakup kepemilikan pemerintah secara langsung atau pengaturan ketat terhadap perusahaan-perusahaan di sektor-sektor tersebut. Yang kedua ada perencanaan ekonomi sentral. Pemerintah merancang rencana ekonomi jangka panjang untuk mengatur produksi, distribusi, dan alokasi sumber daya. Tujuannya adalah untuk mencapai keadilan sosial dan redistribusi kekayaan, bukan hanya efisiensi ekonomi. Yang ketiga ada subsidi dan bantuan pemerintah. Untuk mendukung sektor-sektor tertentu atau mengurangi ketimpangan sosial, pemerintah dapat memberikan subsidi kepada industri atau masyarakat, baik secara langsung maupun melalui program-program sosial. Selain tiga instrumental tersebut, ada juga yaitu pajak progresif. Sistem pajak yang memberatkan lebih berat pada mereka yang memiliki penghasilan tinggi, dengan tujuan mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendanai layanan publik yang penting. Dan juga ada pemilikan dan pengendalian pemerintah atas sumber daya alam. Kebijakan sosialis seringkali menetapkan bahwa sumber daya alam seperti tambang dan ladang minyak dimiliki dan dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan secara keseluruhan. Selanjutnya ada upah minimum dan perlindungan pekerja. Perlindungan kuat terhadap hak-hak pekerja termasuk upah,
meminimum yang diatur pemerintah, jam kerja maksimum, dan jaminan sosial yang luas untuk memastikan keadilan sosial. Selanjutnya ada kontrol ekspor dan impor. Pemerintah dapat menerapkan kontrol ketat terhadap perdagangan internasional untuk melindungi industri dalam negeri dan mempromosikan kemandirian ekonomi. Instrumen-instrumen ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih merata secara ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, implementasi dan efektivitas kebijakan sosialis dapat bervariasi tergantung pada konteks historis, politik, dan ekonomi suatu negara. Dengan menggunakan instrumen kebijakan ini, sistem ekonomi sosialis berfokus pada pemerataan pendapatan dan kesetaraan sosial, serta mengawasi setiap kegiatan ekonomi untuk mencapai tujuan kesamaan ekonomi. Sedangkan sistem ekonomi kapitalis menggunakan beberapa instrumen yang berbeda. Kebijakan ekonomi kapitalis menekankan pada prinsip-prinsip pasar bebas dan inisiatif swasta. Berikut adalah beberapa instrumen kebijakan yang digunakan dalam sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama ada pasar bebas. Sistem ekonomi diatur oleh hukum permintaan dan penawaran tanpa campur tangan yang signifikan dari pemerintah dalam pengaturan harga atau produksi. Prinsip ini mengutamakan kebebasan individu dalam berusaha dan berinvestasi. Yang kedua ada kepemilikan swasta. Mayoritas faktor produksi seperti tanah, modal, dan tenaga kerja dimiliki oleh entitas swasta. Ini mencakup perusahaan-perusahaan besar, bisnis kecil, dan individu yang berpartisipasi dalam ekonomi. Yang ketiga ada kompetisi. Pemerintah memfasilitasi persaingan yang sehat antara perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan inovasi, efisiensi, dan pilihan konsumen. Regulasi anti monopoli dan anti kartel seringkali ditetapkan untuk mencegah dominasi pasar oleh satu atau beberapa perusahaan besar. Selanjutnya ada invensi minimum. Pemerintah cenderung berperan sebagai pengatur pasar, memastikan perlindungan konsumen, dan memberikan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan sistem komunikasi. Tetapi intervensi langsung pada pasar ekonomi dianggap minimal. Instrumen-instrumen ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan efisiensi, serta memberikan kebebasan dan intensif kepada individu dan perusahaan untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka. Sistem ekonomi kapitalis sangat beragam dan prakteknya tergantung pada tingkat regulasi, perlindungan sosial, dan intervensi pemerintah yang diinginkan oleh masyarakat dan pemimpin politik di berbagai negara. Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara pemikiran ekonomi sosialis dan kapitalis menunjukkan perbedaan yang mendasar dalam pendekatan terhadap kepemilikan sumber daya ekonomi, pengaturan produksi dan distribusi, serta tujuan akhir dari sistem ekonomi. Sosialisme menekankan pada kepemilikan kolektif atas sumber daya dan peran pemerintah yang kuat dalam mengatur ekonomi untuk mencapai kesetaraan sosial dan kesejahteraan bersama. Di sisi lain, kapitalisme menyoroti pentingnya kepemilikan pribadi, pasar bebas, dan persaingan sebagai pendorong inovasi dan efisiensi ekonomi. Secara keseluruhan, pemahaman yang mendalam
tentang kedua sistem ini sangat penting dalam membentuk pandangan yang komprehensif tentang bagaimana struktur ekonomi dapat mempengaruhi kehidupan sosial, politik, dan ekonomi secara luas. Dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing, diharapkan masyarakat dapat mengembangkan model ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.